Kita harus mengatakan pejabat-pejabat kita itu jahat sama rakyat itu. Kenapa? Karena mereka itu digaji dari uang rakyat, dihidupi dari uang rakyat, diberi kemakmuran, kesejahteraan dari uang rakyat, tetapi tidak memikirkan nasib rakyat. Maka saya seringkali ketika saya merenung, pertanyaan yang mengemuka dalam benak saya, apakah kesepakatan para pendahulu kita yang melahirkan republik ini, itu tercantum bahwa republik ini dilahirkan untuk memberi kemakmuran pada pejabat. Di dalam konsensus kemerdekaan itu tercantum bahwa yang nanti diurusi untuk makmur di republik ini adalah pejabat. Presiden, menteri, DPR, dan seterusnya itu akan dibuat makmur oleh negara. Apakah itu tercatat dalam salah satu poin kemerdekaan? Saya bertanya-tanya. Saya kemudian harus mengatakan bahwa tidak ikhlas. Kalau pajak kita yang kita bayar yang hari ini menjadi tumpuan dari kekuatan pembiayaan negara, yaitu pajak rakyat, 82% lebih. Hanya untuk menggaji mereka, membuatkan rumah buat mereka, membeli mobil dinas buat mereka, membayar perjalanan dinas mereka, membayar biaya kesehatan mereka, membayar segala aktivitas mereka. Saya tidak rela. Karena tuh mereka nggak ngurusi rakyat. Saya punya keyakinan kalau kemerdekaan ini sejak semula dilahirkan oleh para pendiri bangsa itu, satu di antara sekian poin kemerdekaan itu, andai saja diletakkan bahwa yang dimakmurkan adalah pejabat, adalah menteri, presiden, dan jajaran, DPR dan jajaran, saya punya keyakinan kita tidak akan capai kemerdekaan. Saya juga punya keyakinan bahwa para pendahulu kita tidak akan ikhlas nyawa darahnya tumpah di jalanan hanya untuk melahirkan, mengibarkan bendera merah putih. Itulah mengapa kita menggugat sejarah. Karena yang kita konsensuskan, yang kita sepakati, negara ini berdiri, itu tujuannya cuma satu, makmurkan, sejahterakan rakyat. Dan itu dibangun di atas fondasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dibangun di atas fondasi kekuatan hukum, kepastian hukum, penegakan hukum. Tapi fakta hari ini menunjukkan bahwa negara tidak menghadirkan keadilan, kemakmuran bagi rakyat, tapi negara menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi pejabat. Dan yang lebih menyakitkan lagi, kemakmuran dan kesejahteraan pejabat itu diambil dari uang pajak rakyat. Sementara sumber daya alam kita itu dicolong, dirampok, dirampas oleh pejabat yang menjadi antek-antek oligarki, oleh pejabat yang korup, menggunakan kekuasaan dan kewenangannya, dan oleh pengusaha-pengusaha nakal yang memonopoli sumber daya alam kita. 80% lebih mereka ambil, mereka rampok. Kemudian mereka sisakan penderitaan pada rakyat. Banjir bandang, kita kena musibah di mana-mana. Hutan kita gundul, kehilangan mata pencarian, laut kita hancur, segala macam. Penderitaan ditanggung oleh rakyat. Dan negara merasa ini bukan sesuatu yang harus mereka pertanggungjawabkan.